Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita patut bersyukur padanya karena kita masih dapat menyelenggarakan ibadah perayaan malam Natal Jemaat Gemis Bethlehem secara online pada hari ini. Ibadah perayaan malam Natal kita hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yudi Tompa. Jemaat terkasih diundang berdiri. Marilah kita siapkan hati kita dan mensyukuri kehadirannya di dalam hidup kita dengan pujian, "Hai dunia, gembiralah." Saudara-saudaraku, kelahiran Sang Immanuel membawa sukacita dan damai pada seluruh bumi. Sukacita dan kedamaian Natal mampu mengikis segala benci dan prasangka. Ia pun menyapa semua orang yang hidup dalam kehampaan, ketakutan, kecemasan, dan kehilangan pengharapan. Kehadirannya bagaikan pelita menerangi seluruh dunia dan menjadikan dunia diliputi kesukacitaan. Mari sambutlah kehadirannya, yaitu Sang Immanuel dengan puji-pujian sepenuh hati dan ungkapan syukur. Oh, datanglah Immanuel. Yang dalam
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat terkasih, Natal kali ini berbeda dari biasanya. Tidak ada semarak dalam pertemuan, tidak ada sapaan pelukan hangat yang erat secara fisik. Kita terpisah oleh jarak dan tempat. Tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita akan kehadiran Sang Immanuel. Sang Immanuel tersebut hadir melawat setiap kita yang mengalami kesulitan hidup. Memang terkadang kesulitan itu diizinkan terjadi agar kita dapat merasakan pemeliharaan Tuhan lewat kesulitan tersebut. Bersyukur baginya, di tengah kondisi saat ini terjadi, Tuhan memberikan karunia dan karya lewat kemajuan zaman, kecanggihan teknologi, sehingga kita masih dapat bersatu hati, bersekutu, dan terus mewartakan kabar sukacita Allah bagi setiap manusia, terkhusus bagi kita jemaat Gemis Bethlehem. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat, kita kembali kidungkan pujian sebagai rasa syukur kita kepadanya. Gita sorga bergema. Ketika dunia penuh dengan ketidakpastian, mencari cara agar tetap bertahan hidup di tengah kondisi saat ini yang mengancam. Beradaptasi walau sulit pada awalnya,
penuh keresahan dan kepahitan untuk berdamai di tengah kondisi yang tak menentu. Di saat inilah kita membutuhkan datangnya sebuah kepastian dari hadirnya Sang Penyelamat dunia. Allah yang datang dalam hidup manusia menjawab semua keraguan, melenyapkan semua kebimbangan, bahkan memberi pengharapan baru. Janjinya kini menjadi nyata. Muliakanlah, karena Dialah Tuhan Allah kita yang maha tinggi. Muliakanlah. Terselip rasa hampa dalam hati, seperti mengibaratkan hati tanpa damai sejahtera. Penuh sesak dan kegetiran dalam hidup, penuh amarah dan kekhawatiran. Kenapa ini harus dilalui? Keadaan ini sudah sangat sulit. Pandemi membatasi kita berinteraksi,
beraktivitas, hingga beribadah. Pandemi pun memisahkan kita dan menjauhkan kita dari sentuhan hangat persaudaraan. Kini, di malam Natal ini, marilah kita berpengharapan, memberi hati kita, dan berpaut pada Sang Pemberi kehidupan. Marilah kita hempaskan letih yang merampas dan yang membelokkan perhatian kita dari cintanya. Jangan biarkan malam Natal ini berlalu tanpa makna. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang menjadi lilin dalam kegelapan hidup kita. Hanya Tuhanlah yang menerangi kita dan memberi harapan dalam setiap keluh kesah kita. Kita melewati cinta kasih-Nya dan kita mendapatkan damai sejahtera dalam kondisi saat ini. Pandemi memang membatasi kita dari segala hal, tapi tidak merenggut cinta kasih Tuhan dari kita. Pandemi memang menjauhkan kita dari segala hal, tapi tidak menjauhkan kita dari cinta kasih Tuhan. Dialah Sang Immanuel yang datang membawa damai sejahtera. Jemaat terkasih, dalam kegelapan hidup yang kita alami, Tuhan berkenan hadir menyapa kita dengan api yang abadi. Terang ini menerangi hidup kita, supaya kita berani menjalani hidup dengan segala kondisi dan tantangannya. Marilah kita menyalakan lilin-lilin sebagai simbol kehadiran Yesus di hati kita. Jemaat di rumah juga boleh menyalakan lilin masing-masing. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan pipi. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Mika 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku
seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Umat yang diberkati Tuhan, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syukur dan doa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman. Kita berdoa. Allah sumber kasih karunia, Allah sumber damai sejahtera, kami bersyukur karena kami boleh berada di malam menyambut Natal. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua untuk dapat memahami firman-Mu. Dan biar kiranya lewat berita firman ini, iman kami semakin diteguhkan, damai sejahtera boleh kami rasakan, dan kami pun boleh merayakan Natal, kelahiran Kristus Putra-Mu di dalam damai sejahtera karena Tuhan yang menyapa kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi umat-Mu yang mendengar, yang sedang di rumah atau dimanapun mereka berada. Agar kiranya firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan beriman. Berbicaralah ya Allah, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada sore menjelang malam hari ini diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kelahiran Yesus Kristus. Demikian Injil Tuhan kita. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada sore menjelang malam hari ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara, teristimewa yang melakukannya dalam kehidupan beriman. Aku kesal. Aku bosan di rumah terus. Aku tidak mengerti apa yang diajarkan guru lewat pembelajaran jarak jauh. Banyak tugas yang harus diselesaikan. Kerja kerasku menghadapi ujian akhir semester ternyata tidak mendapatkan nilai yang baik. Aku kangen sekali dengan teman-temanku dan ingin sekali bermain bersama mereka, tapi tidak bisa.
Lalu sekarang sudah saatnya libur Natal dan menyambut hari Natal. Aku masih tetap di rumah. Rusak sudah Natalku kali ini. Ketika aku yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan, situasi dan kondisi seakan tidak mendukungku sama sekali. Semuanya menjadi sangat sulit. Aku ragu dengan masa depanku. Apakah mungkin aku mendapatkan pasangan dengan keadaanku saat ini? Mungkinkah aku membentuk sebuah keluarga dengan keadaan dan situasiku saat ini? Atau bolehkah aku berharap untuk mendapatkan kebahagiaan untuk diriku sendiri? Aku iri dengan orang-orang yang terlihat sukses, terlihat bahagia di depan mataku. Entahlah, sekarang Natal, tapi aku tidak merasakan semangatnya sama sekali, atau sukacitanya dalam hatiku. Masihkah berguna untukku merayakan Natal? Malam Natal sudah tiba, namun bebanku sebagai ibu tidak menjadi lebih ringan. Sepertinya kehidupanku hanya sebatas kamar dan dapur. Aku bisa apa? Kehidupanku setiap hari hanya bertemu dengan perabotan rumah tangga saja. Terkadang kesabaranku hampir habis. Sedikit orang memahamiku. Walaupun di rumah, tetap saja pekerjaan itu terasa berat. Waktu pekerjaanku lebih panjang dibandingkan dengan pekerjaan kantoran. Aku pun terkadang kesulitan mengatur uang agar dapat cukup untuk kebutuhan keluargaku. Bagaimana aku bisa sambut peringatan kelahirannya? Ketika aku harus menghadapi kegagalan, usaha yang kesekian kali, di saat orang-orang seumuranku telah memiliki penghasilan 2 digit. Terkadang aku lemah, aku tidak mampu dan merasa tidak berguna. Di saat aku tidak bisa memberi kebahagiaan untuk keluargaku, waktuku sepenuhnya untuk bekerja. Terkadang aku pun ingin selalu berkumpul bersama istri dan anak-anakku. Tapi aku tidak bisa. Apalah arti Natal untuk pecundang sepertiku?
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya mau melandasi renungan kita pada saat ini pada ayat ke-23 sesuai dengan tema yang melandasi perayaan ibadah Natal oleh gereja-gereja di Indonesia, oleh PGI dan KWI. Ayat 23 akan saya bacakan kembali. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian tema renungan kita. Mereka akan menamakannya Immanuel, dan subtema yang ditetapkan oleh panitia, bersukacitalah karena kelahirannya membawa damai sejahtera bagi umat manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, Gemis Jemaat Bethlehem Jakarta, orang tua yang ada di rumah, anak-anak, apa kabar? Semoga di malam Natal ini kita semua berada dalam keadaan sukacita dan sejahtera. Saya ingin bertanya, yang di rumah boleh jawab sendiri, jawab di dalam hati. Apa yang berbeda dari ibadah malam Natal tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Paling tidak, yang pertama yang membedakan adalah malam ini kita merayakan ibadah itu secara daring, secara online. Dan tahun ini kita merayakannya dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19. Dunia menginformasikan COVID ini sejak tahun 2019, tapi di Indonesia baru diumumkan resmi pada bulan Maret. Kurang lebih kita berada 10 bulan dalam situasi ini, tapi kita bersyukur boleh berada di malam Natal ini. Yang berbeda mungkin dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin ada keluarga yang merayakannya tetapi berada di dalam rasa duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Mungkin juga ada yang bergumul karena berada dalam sakit yang panjang. Mungkin juga ada yang bergumul karena kehilangan pekerjaan. Anak-anak muda mungkin ya bergumul karena masih belajar jarak jauh online mungkin. Ada juga yang bergumul karena harus di PHK. Dan ada juga yang merasa masih gelisah, takut kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi walaupun merayakan Natal, rasa-rasanya masih ada takut, masih ada gelisah. Saudara-saudaraku yang terkasih, tetapi berita Natal mau meneguhkan iman kita semua bahwa Allah hadir menepati janjinya, bahwa Allah beserta saudara-saudara, Allah beserta dengan saya. Injil Matius yang kita baca hari ini memberitakan bahwa inti Natal adalah tentang Allah yang berdiam bersama umatnya. Matius sebenarnya mengutip dari Yesaya 7 ayat 14 yang menceritakan nubuat tentang seorang anak akan lahir, akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Apa artinya, saudara-saudaraku? Ini mau mengatakan bahwa Kristus hadir menyertai kehidupan kita, dan di situ ada janji bahwa Dia akan menyertai kehidupan orang percaya. Dan kehadiran Allah itu yang akan memampukan kita semua menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, menghadapi situasi ketakutan, menghadapi situasi kecemasan, menghadapi situasi kekhawatiran, mungkin berbagai konflik, di dalam keyakinan bahwa Allah yang di dalam Kristus Yesus yang dihadirkan dalam peristiwa Natal yang kita peringati itu akan menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau mengirimkan spirit sukacita dari tempat ini untuk semua Bapak Ibu yang ada di rumah. Katakan kepada orang yang ada di kiri kanan, pada keluarga di rumah, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, saudara-saudara, katakan, aku mengasihimu. Katakan pakai gaya Korea, aku mengasihimu seperti ini. Kalau kita aja punya rasa kasih yang luar biasa,
apalagi Allah kita. Dia sungguh luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi, kekuatan cinta Allah yang hadir melalui Yesus Kristus yang mendamaikan kita semua dengan Allah karena dosa-dosa kita, itu yang membuat kita bersuka cita. Saya mau bertanya, adakah sukacita di hati ibu bapak, saudara-saudara, anak muda di rumah? Adakah sukacita malam hari ini karena kita tidak ada di gedung Gemis Bethlehem? Adakah sukacita di tengah-tengah di rumah kita malam hari ini? Refleksi renungan yang dibawakan tadi oleh anggota jemaat kita. Seorang anak yang merasa bosan, kangen dengan temannya, susah karena harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Sudah kangen dengan teman, ingin ke sekolah, ke kampus. Pembelajaran daring kadang-kadang sulit memahami apa yang dijelaskan guru. Apalagi kalau putus-putus signalnya ya anak-anakku. Apalagi kalau kuotanya habis terbatas. Refleksi tadi juga menunjukkan bahwa orang kehilangan sukacita kebahagiaan karena sulit mendapat pekerjaan, umur bertambah, dan kebahagiaan diukur kalau harus mendapat pekerjaan. Sementara sang ibu juga merefleksikan bahwa pekerjaannya kok tambah berat, tidak pernah habis. Bekerja di kantor tetapi juga bekerja di rumah, dan bagaimana mungkin merasakan sukacita di tengah-tengah situasi seperti itu. Dan sang laki-laki, sang ayah bapak juga merasa tidak bisa memberi kebahagiaan karena menurut refleksi tadi penghasilannya tidak 2 digit, tidak bisa memberikan waktu yang banyak hadir untuk keluarga. Kebahagiaan kadang diukur dari segi materi. Saudara-saudaraku yang terkasih, berita Natal mau mengatakan kepada kita bahwa sukacita itu bukan diukur oleh suasana karena kita mendapat pekerjaan atau karena kita mendapat materi, kita memiliki itu dan ini. Sukacita Natal itu akan lahir ketika kita mengundang Sang Bayi Kristus itu hadir di tengah-tengah hati kita, hadir di tengah-tengah keluarga kita, hadir di tengah-tengah rumah tangga kita. Dan kita akan merasakan sukacita itu kalau kita menjalani hari-hari hidup kita, walaupun dalam situasi yang sulit di tengah-tengah pandemi ini, namun kita tetap fokus kepada Allah yang memelihara hidup kita. Kita mau berdamai dengan kondisi hidup kita. Kita mau mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan. Biar jo saki-saki, tetapi kalau hati sukacita, tetap kita mampu menjalankannya itu dengan baik. Mari kita mau diingatkan, bayi Kristus yang telah lahir itu menginspirasi kita untuk senantiasa merayakan Natal ini dengan penuh sukacita. Perayaan malam Natal ini mau meneguhkan iman kita semua bahwa damai sejahtera dari Allah itu dianugerahkan bagi kita. Kita bersukacita karena kelahirannya membawa damai sejahtera bagi umat manusia. Pertanyaannya, bagaimana damai sejahtera itu hadir? Yang pertama, damai sejahtera itu hadir dari Allah. Allah yang menganugerahkannya melalui Kristus Yesus yang telah mendamaikan kita. Yang kedua, damai sejahtera itu hadir karena kita mau mengupayakannya, bukan datang dari langit jatuh dengan sendirinya. Harus ada upaya untuk mewujudkan itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita. Caranya, minta Roh Kudus yang menuntun hati kita, minta Roh Kudus yang menuntun pikiran kita, agar dalam situasi yang sulit apapun, kalau hati pikiran kita mau dituntun oleh Roh Kudus, kita tetap akan merasakan sukacita. Dan dengan demikian pun damai sejahtera itu akan hadir dalam diri kita, dan kita mampu untuk menjadi pembawa damai, menjadi peacemaker. Untuk siapa? Untuk bangsa negara kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk keluarga kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, kehadiran Kristus Raja Damai memberikan pengharapan bagi kita, membangkitkan semangat kita, membangkitkan spirit kita
untuk menatap hari esok dengan penuh keyakinan bahwa harapan akan suatu perubahan yang lebih baik, dan hal ini tentu akan mendatangkan sukacita. Pergumulan dan masalah hidup mungkin saja masih terus kita alami, tetapi mari kita menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan kita, karena Dia yang akan menuntun langkah juang kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita meski kita sedang sakit, meski kita merayakan malam Natal ini dari rumah, meski kita tidak bisa merangkul orang-orang yang kita kasihi, meski nyandak berame-rame di gedung gereja ini. Saudara-saudara, tidak ada alasan pun untuk kita tidak bersukacita karena situasi pandemi ini. Karena Allah di dalam Kristus Yesus hadir untuk menyertai kehidupan kita. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita menyambut dan merayakan Natal dengan penuh sukacita, karena kita yakin Allah akan menyertai kehidupan kita. Arahkan terus hati kita untuk terhubung dengan Allah, agar dalam situasi apapun sukacita itu tetap boleh kita rasakan. Natal adalah terang yang menghalau kegelapan dan yang memanggil kita untuk hidup setia dan hidup taat. Natal adalah hadirnya Kristus yang memulihkan kita, memulihkan semangat kita, memulihkan spirit kita, memulihkan keadaan yang kita hadapi. Karena itu, biarlah kehidupan kita hanya mau diarahkan terus kepada Allah yang menyertai kehidupan kita. Kehadiran Allah yang meneguhkan kita juga mau mengingatkan bahwa Allah hadir karena Ia mengasihi kita. Itu hendak mendorong kita juga untuk terus mengasihi sesama. Kehadiran Allah mau menggerakkan hati kita untuk terus berbagi kasih, menolong orang-orang di sekitar kita. Natal adalah bukti kasih Allah, dan kasih itu juga harus kita tunjukkan. Ada banyak cara boleh kita lakukan, berbagi materi, berbagi apa yang kita punya. Kalau tidak materi, berbagi sukacita. Jangan lupa kita menghubungi orang-orang yang kita kasihi, menelpon, kirim WA, tapi jangan hanya forward. Kalau boleh ketik selamat Natal, mungkin lebih bermakna daripada sekedar melanjutkan gambar-gambar yang dipesan WA. Saudara-saudaraku, Gemis Jemaat Bethlehem yang terkasih, semua simpatisan yang mendengarkan renungan hari ini, mari kita terus mengarahkan hidup kita dalam situasi ini hanya kepada Allah, agar sukacita itu boleh kita rasakan. Kiranya roh Allah mengisi hati kita semua, bukan hanya pada malam Natal ini, tetapi sepanjang tahun. Kiranya berita Natal dikumandangkan terus, mengingatkan kita bahwa Sang Raja Damai itu hadir, menyertai kehidupan kita, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Selamat bersukacita merayakan Natal. Allah beserta kita semua. Amin. Mari kita saat teduh sejenak.
Bapak Ibu Jemaat terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebahagiaan Natal bukan dikarenakan oleh semaraknya perayaan, tetapi karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Oleh karenanya, mari angkat suara dan nyatakan syukur kita dalam nyanyian dan pemberian sukarela lewat pelayanan persembahan kita hari ini. Sambil persembahan dipersiapkan, mari kita angkat pujian, Hai Mari Berhimpun. Jemaat berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya layakan persembahan kami agar dapat berguna untuk pelayanan kasih di jemaat-Mu Gemis Bethlehem. Ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan memberikan yang terbaik kepadamu lewat kehidupan kami sehari-hari. Inilah hati kami ya Tuhan, kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Dia adalah
Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk membawa syafaat kita yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah pengasih, kami bersyukur karena di malam Natal ini kami boleh membawa syafaat kami. Hamba berdoa bagi seluruh anggota Jemaat Gemis Bethlehem, Jakarta yang berada di rumah ataupun di mana saja. Kiranya rahmat anugerah-Mu menyertai mereka semua. Jika ada yang merasa sakit atau yang bergumul dengan sakit yang panjang, rahmat Tuhan menyertai mereka dengan kekuatan dan sukacita. Jika ada yang berduka oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi, berduka dengan kondisi-kondisi situasi yang sulit, Bapa, Engkau menganugerahkan mereka kekuatan. Jika ada yang hampir putus asa, kehilangan harapan, biar kiranya Allah Immanuel menyertai mereka, mengembalikan spirit hidup mereka, agar sungguh kekuatan terus menyertai mereka. Hamba berdoa bagi orang-orang tua, kiranya diberkatilah di usia lanjut mereka. Janda, duda, anak-anak yatim piatu, dipelihara dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya berkati anak-anak kami semua, yang kecil, remaja, pemuda, yang dewasa, agar kehidupan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Hamba menyerahkan semua kelompok wilayah pelayanan Gemis Jemaat Bethlehem Jakarta, kiranya dalam masa-masa Natal ini damai sukacita menyertai mereka terus. Ketua BPMJ Jemaat Gemis Bethlehem, Bapak Pendeta Giles Panggulu, diberkatilah terus dengan kekuatan kesehatan, dipeliharalah ia bersama dengan keluarganya, istri, anak, menantu, dan cucu terkasih. Kehidupan mereka Tuhan pelihara selalu. Hamba berdoa bagi seluruh majelis Penatua Diaken, kiranya dalam menjalankan tugas-tugas mereka, di dalam ibadah-ibadah yang lebih banyak dilakukan secara daring ini, Tuhan memberkati terus pelayanannya. Diberkatilah terus kiranya PLK-PLK yang ada, agar dalam masa-masa ini ketekunan pelayanan mereka juga tetap Tuhan berkati. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk semua orang yang sakit, yang masih terpapar COVID-19, yang di rumah sakit ataupun yang mengalami isolasi mandiri. Kiranya Tuhan meneguhkan iman mereka, menguatkan mereka, menganugerahkan mujizat-Mu pemulihan bagi mereka. Semua yang berduka oleh karena ditinggalkan saudara-saudara orang-orang yang dikasihi karena pandemi COVID-19 ini, Engkau anugerahkan juga penghiburan. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati upaya-upaya pemerintah di dalam menanggulangi COVID-19 ini, tetap hikmat-Mu menyertai mereka. Kami mengingat para medis yang terus berjuang berjeri lelah melakukan upaya-upaya penanganan medis karena COVID-19 ini. Anugerahkan mereka kekuatan, anugerahkan mereka kesehatan. Mereka yang saat ini mungkin masih menjalankan tugasnya, berada di rumah sakit, dimanapun Tuhan yang memberkati. Kami berdoa bagi para aparat keamanan dimanapun mereka berada, kiranya rahmat anugerah-Mu menyertai mereka. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan yang dalam masa-masa pandemi ini mengalami kesulitan juga untuk beribadah karena keterbatasan jaringan internet. Kiranya Tuhan tetap menganugerahkan mereka pemeliharaan juga. Bersama dengan semua sahabat-sahabat yang sudah melayani pada malam hari ini, pemandu lagu, majelis yang bertugas, tim multimedia, semua yang memberi diri dalam melakukan refleksi, membawakan puji-pujian, kiranya diberkatilah melimpah-limpah. Terima kasih ya Allah, kiranya rahmat anugerah-Mu menyertai kami terus, keluarga kami masing-masing, semua simpatisan yang mengikuti ibadah malam Natal ini. Teguhkan terus iman mereka akan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kami semua hari ini dan seterusnya. Ini syafaat kami ya Bapa dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, malam ini bukan gelap tanpa akhir, sebab malam ini akan menjadi esok dan fajar sukacita segera menyingsing. Kiranya semangat di malam Natal ini membawa damai bagi kita, kegembiraan Natal menjadi harapan kita, dan kehangatan Natal menjamin kasih Tuhan untuk kita. Bersukacitalah karena kehadirannya, hilanglah penat dan keresahan kita.
Kini kita akan mengakhiri ibadah malam Natal kita dengan mengumandangkan pujian dan syukur pada Tuhan. Jemaat berdiri, kita angkat pujian Alam Raya Berkumandang. Umat Tuhan, di tengah sukacita malam Natal ini, ingatlah selalu bahwa Allah sudah menyatakan kasih dan rahmat-Nya untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, janganlah takut pada berbagai macam tantangan dalam hidup kita, tetapi bersukacitalah, dan biarlah hidup kita juga mengidungkan nyanyian damai yang menjadi alat bagi kemuliaan Allah. Dan marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk menyambut kelahiran Yesus dengan terlebih dahulu mendamaikan hati kita, kemudian menyebarkan kasih-Nya lewat kehidupan kita. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lahirnya
duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita telah selesai, tetapi mohon bersabar karena masih ada rangkaian acara yang akan melengkapi semarak dan perayaan di malam Natal kita hari ini. Yaitu yang pertama adalah kita dengarkan sambutan dari Badan Pekerja Majelis Jemaat yang akan diwakilkan oleh Bapak Ketua Jemaat kita, yaitu Bapak Pendeta Giles T. Panggulu STH. Kami persilahkan. Salam sejahtera Natal Yesus Kristus Tuhan kita untuk kita sekalian sebagai umat yang dikasihinya, bahwa hari ini dan di malam Natalnya ini kita semua kembali diperkenankannya untuk menyambut dan merayakan Natalnya yang kudus sebagai akta sukacita dan syukur tentang betapa besarnya karya penyelamatannya untuk dunia dan manusia, untuk kita sekalian umatnya yang dikasihinya. Dan sukacita kegembiraan iman ini sungguh tidak dapat dibatasi oleh apapun, tentu termasuk ketika dunia dan secara khusus kita di negara yang kita cintai kini kita masih harus diperhadapkan dengan pandemi virus COVID-19. Sekali lagi, kondisi ini tidak akan pernah menciutkan rasa syukur dan sukacita serta kegembiraan kita semua. Kita sebagai gereja dan jemaat memang masih terus diingatkan kepada pentingnya protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ini tentu semata-mata hanya untuk kesehatan dan keselamatan kita, dan ini lebih mendorong kita semua sebagai gereja dan jemaatnya untuk menghadirkan makna baru dalam kegembiraan dan sukacita di Natalnya kali ini, yang memang sangatlah berbeda dengan Natal sebelumnya. Di Natal Yesus Kristus Tuhan kita, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini terus mendorong, memotivasi kita semua, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun kita sebagai persekutuan gereja dan jemaat, untuk terus mampu menatap ke masa depan dengan penuh pengharapan iman. Mengapa? Sebab karya Allah yang agung dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, yang Natalnya kita rayakan ini, adalah pengharapan abadi dan kekal sebagai jaminan atas kehidupan dan keselamatan kita sekalian. Ingatlah saudara-saudara, bahwa di balik kondisi apapun yang harus kita hadapi, di sana tetap ada kondisi sukacita, kegembiraan, serta kedamaian yang disiapkan Tuhan untuk kita semua sebagai umat yang dikasihinya. Karena itu saudara-saudara, kita semua diingatkan bahwa hidup dan keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan Yesus bagi kita semua dan kita hayati di Natalnya yang kudus ini adalah hidup dan keselamatan yang masih terus membutuhkan karya pengorbanan serta perjuangan hidup kita sekalian melalui ketaatan dan kesetiaan kita dalam iman percaya kita kepadanya. Marilah saudara, kita terus berusaha untuk menjadi umatnya, jemaat dan gerejanya. Apapun kondisi yang harus kita hadapi dan alami, ini tetap menjadi gereja, kita tetap menjadi jemaat Tuhan yang berkenan kepadanya,
Karena itu sebagai pimpinan jemaat, saya atas nama BPMJ Gemis Bethlehem, BP3G, bahkan seluruh majelis jemaat Gemis Bethlehem, pengurus kelompok wilayah pelayanan, pengurus kategorial, dan pengurus pelayanan khusus, saya mengucapkan selamat menyambut dan merayakan Natal Yesus Kristus Tuhan kita 25 Desember 2020 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus dengan dan di dalam damai sejahteranya pasti akan menyertai kita sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat terkasih, Panitia Natal Gemis Jemaat Bethlehem tahun 2020 akan memberikan tanda kasih sebagai bentuk syukur dari perayaan malam Natal kita bersama. Tanda kasih ini diperuntukkan kepada Bapak atau Ibu lansia serta Ibu-ibu Ruth, dan tanda kasih ini akan diberikan secara simbolis oleh Bapak Pendeta Giles T. Panggulo STH dan panitia, dan akan diterima secara simbolis juga kepada Ibu Tabita. Kiranya tanda kasih ini dapat melengkapi sukacita dan kegembiraan di tengah perayaan Natal. Sebelum mengakhiri seluruh rangkaian acara di malam Natal hari ini, diinformasikan mengenai jadwal ibadah perayaan Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021 untuk dapat diperhatikan bersama oleh seluruh jemaat Gemis Bethlehem, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Natal pertama pada tanggal 25 Desember 2020 akan diadakan secara live streaming di YouTube channel Gemis Bethlehem, Jakarta, pukul 9 pagi. Yang kedua, ibadah Natal kedua tanggal 26 Desember 2020 juga akan diadakan secara live streaming di YouTube channel Gemis Bethlehem Jakarta pukul 9 pagi. Yang ketiga, masih tetap diadakan ibadah Minggu tanggal 27 Desember 2020 dengan waktu yang sama, yaitu pukul 9 pagi di YouTube channel Gemis Bethlehem Jakarta. Yang keempat, ibadah malam tahun baru pada tanggal 31 Desember 2020 akan diadakan secara live streaming juga di YouTube channel Gemis Bethlehem Jakarta pukul 6 sore. Yang kelima, ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2021 diadakan secara live streaming pukul 9 pagi dan masih tetap di YouTube channel Gemis Bethlehem Jakarta. Mohon informasi mengenai jadwal ibadah perayaan Natal dan Tahun Baru Gemis Bethlehem dapat menjadi perhatian untuk kita semua Jemaat Gemis Bethlehem, dan kiranya kita semua dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah tersebut. Demikianlah seluruh rangkaian acara malam Natal kita hari ini. Terima kasih kepada jemaat yang masih dan tetap setia mengikuti peribadatan hingga selesai. Terima kasih untuk seluruh jemaat atas dukungan doa dan materi dan lain-lainnya.
Kiranya persekutuan dan pujian syukur kita dapat memberikan kekuatan serta mengingatkan kita untuk terus berpengharapan bersama dengan Tuhan Sang Immanuel kita. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tetap jaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Immanuel, Allah beserta kita. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan